Lanjut nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Bawaslu semua, ketemu lagi dengan saya Wahyuni Kesuma di Bincang Sultan. Tentunya saya tidak sendiri karena saya bersama Bapak yang ganteng dan baik hati, Bapak Ardianto SPD, selaku Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Nah, agar lebih akrab, baiknya kita langsung sapa nih Bapaknya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Terima Cantik. kasih Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar kita baik, sama seperti dengan sahabat Bawaslu walafiat. Amin. Ya semoga sahabat Bawaslu semuanya yang menyaksikan episode ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat sekalian, kita sekarang lagi berada di podcast Bincang Sultan. Nah, sebelumnya sahabat Bawaslu semua udah tahu atau belum nih? Pasti pada belum tahu nih apa itu podcast Bincang Sultan. Jadi sebelumnya kita mau perkenalkan dulu nih Bincang Sultan. Nah, jadi Sultan itu bukan Sultan Delhi ya, sahabat, tapi Sultan itu singkatan dari Senior Bawaslu Sumatera Selatan. Nah, dengan podcast Bincang Sultan ini, ke depannya ini akan menjadi wadah untuk kami Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan agar lebih akrab dengan masyarakat untuk mensukseskan pengawasan Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, sahabat. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2024. Nah, karena kita sudah bersama dengan narasumber kita yang ganteng ini, sahabat Bapak Ardianto, jadi kita bisa langsung saja tanya dengan Mbak beliau bagaimana nih kira-kira kesiapan jajaran Bawaslu Kabupaten Kota dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih Kepala Daerah tahun 2024. Mungkin kepada Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu Bapak. Terima kasih, Wahyu Cantik. Terima kasih Bapak. Salam sahabat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang kami cintai. Sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya menurut surat instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 62351 tentang patroli pengawasan, kemudian turunnya PKPU nomor 7 tahun 2024 tentang pemutahiran data pemilih, kemarin di tanggal 25, Divisi Pencegahan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah mengumpulkan semua jajaran badan ad hoc dan jajaran Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan dalam hal melakukan rakor. Di rakor tersebut, maka disampaikan hal-hal penting dalam hal mengawasi proses pemutahiran data pemilih. Nah, Wahyu ini Iya Bapak. kita mau menunjukkan kepada sahabat Bawaslu Sumatera Selatan tentang kesiapan eh, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan untuk mengawasi proses pencoblosan. Izin saya akan menghubungi melalui video call satu persatu 17 kabupaten. Wah, boleh Bapak. Ini sahabat kita diberi kesempatan nih untuk menyaksikan langsung Bapak eh, menelpon jajarannya di kabupaten kota. Boleh Bapak, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pertama kita mulai dari Kota Palembang. Iya Pak, siap. Kita dengarkan dulu Bapak di Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang. Masih dalam perjalanan. Kita kembali ke Banyu Asin. Boleh Bapak, kita tunggu sejenak, sahabat Bawaslu. Baik, sahabat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang kami cintai. Sekarang saya dapat menghubungi Bawaslu Kabupaten Banyuasin untuk menyampaikan
apa yang dilakukan kawan-kawan banyak dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengupahan data pemilih. Silakan Bapak perkenalkan Pak. Saya Ratu Bekaria, Pak, dari SDMO, Bawaslu Kabupaten Gresik. Silakan sampaikan Pak. Baik, Pak, kami dari Bawaslu Gresik seperti menyampaikan informasi terkait kesiapan dalam pengawasan satelit. Bahwasanya Bawaslu Gresik pada hari ini uh, sudah melakukan apel pengawasan agar pendidikan dan pendidikan. Namun pengawas di tingkat kelurahan di Banyuasin itu berjumlah 313 orang. Kami instruksikan dan dibantu sekretariat di wilayah 14 jam itu ada berjumlah 210 orang. Adapun tokoh masyarakat yang sudah diambil sampel untuk rapid, antaranya di Talang Kelapa itu ada Haji Askolani, di Banyuasin, dan juga Bapak Arfani, Bapak DPRD Banyuasin, dan Bapak Abdul Fahmi, Bapak DPRD Banyuasin. Untuk di Kecamatan Rambutan itu ada masyarakat juga, yaitu Bapak Iqbal Kasih sebagai Wakil Ketua DPRD Banyuasin. Sekarang itu Pak informasinya Pak. Baik, terima kasih Pak Raden. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu hari ini sudah disampaikan kawasan Banyuasin. Kita akan cek kembali ke yang awal tadi, Kota Palembang. Wow, kita diberi kesempatan nih sahabat Bawaslu ini oleh Bapak nih untuk memonitoring langsung jajarannya. Oke, assalamualaikum Pak Simatupang. Siap, pimpinan. Pak Simatupang, pada hari ini kita langsung bincang di Sultan. Intinya yaitu Sumatera Selatan tentang pemutahiran data pemilih. Silakan Pak Kodir untuk melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kota Palembang. Dipersilakan. Ya, oke. Baik, terima kasih pimpinan bahwa pasca pelantikan Pantarli di Kota Palembang bahwa kita sudah menginstruksikan kepada PKD, bahkan Panwas, untuk melakukan pengawasan melekat terkait proses coklit. Sehingga Bawaslu ataupun Panwasjam dapat melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan apabila terjadi temuan-temuan ataupun ada penyelewengan data yang digunakan. Maka pengawasan ini tetap kita laksanakan sampai 1 bulan ke depan. Kemudian Bawaslu Kota Palembang dalam pelaksanaan coklit ini melakukan apel kesiapan sekaligus launching launching posko kawal hak pilih. Nah, alhamdulillah pagi tadi sudah selesai dan saat ini kita instruksikan juga kepada Panwaslu Kecamatan untuk membuat posko aduan terkait kawal hak pilih. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pimpinan. Kemudian terkait AKP kepada pasukan pengawas satelit sudah kita lakukan, bahkan barusan tadi juga sudah kita lakukan bimbingan secara langsung pasca apel tadi, langsung kita berikan bimbingan kepada Panwas terkait AKP sehingga pada saat di lapangan pasukan pengawasan coklit ini benar-benar bisa mencatat bila ada temuan-temuan yang berpotensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarli. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak. ya, pimpinan.
Itu Mbak Wahini, itu tadi yang Bawaslu Kota Palembang ini, kan kita telepon dari Bawaslu Kabupaten Kota Palembang. Boleh Bapak. Wah, teman-teman, kita benar diberi ruang ini untuk mengetahui bagaimana kesiapan jajaran kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sahabat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi yang Sandi, sekarang kita berada di Bincang Sultan, Bincang Siniar Bawaslu Sumatera Selatan. Ini kita akan menanyakan kepada Bapak selaku VP Korbit SDMO sekaligus Ketua Bawaslu OKU dalam hal pemutahiran data pemilih. Silakan dipersilakan menyampaikan, Pak. Hari ini kami telah melaksanakan apel tadi pagi untuk kesiapan coklit kan. Kita ambil hari ini karena hari ini juga di KPU kebetulan ada BIMTEK secara massal untuk pantarlihnya. Jadi momen ini kita gunakan untuk apel dan penguatan kelembagaan terhadap kesiapan baik Panwascam maupun PKD untuk pekerjaan nantinya pengawasan pelaksanaan pencoklitan nanti. Itu yang kami lakukan pagi ya. Baik, terima kasih ya Pak Ketua. Ya, terima kasih pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Wahini itu dari OKU, Organ Komering Ulu. Kita kembali ke Musi Banyuasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Korbit, sekarang kita lagi bersama Wahini si cantik dan di Bincang Sultan. Kita itu Bincang Siniar Bawaslu Sumatera Selatan. Kita mau cross check kegiatan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu Musi Banyuasin dalam menghadapi proses pemutahiran data pemilih. Silakan laporkan. Ya, siap pimpinan. Untuk saat ini Bawaslu Kabupaten Musi Banyasin beserta kami para pimpinan sedang memantau para kawan-kawan pengawas kecamatan yang saat ini turun di lapangan mengawasi proses coklit yang kemarin sudah dimulai dari proses pengawasan pelantikan para pantarli yang untuk melakukan coklit. Dan pada kemarin sudah ada mengirimkan hasil pengawasan, salah satunya pengawasan, kemudian berupa dokumentasi-dokumentasi yang mereka melakukan pengawasan langsung ke rumah-rumah warga yang dilakukan pencoklitan. Yang di situ melihat melalui data KTP dan KK, pencocokan dan pencoklitan yang dilihat dari KTP dan KK yang dimiliki oleh warga setempat. Begitu pimpinan. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Korbit, Pak Dian Sandi, Korbit SDMO Kabupaten Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mbak Yuni dari Musi Banyuasin. Sekarang karena masih banyak kabupaten kotanya, saya minta untuk Mbak Yuni pilih. Kira-kira mau kabupaten mana lagi? Oke, sahabat, kita dikasih kesempatan ini untuk milih. Kira-kira sahabat Bawaslu mau kabupaten mana nih? Oke, boleh Pak. Oke, Pak. Boleh. Kita diberi kesempatan untuk menelpon. Oke, sahabat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Korbit. Pak Korbit, sekarang kita berada di Bincang Sultan, Bincang Siniar Bawaslu Sumatera Selatan. Dalam hal ini kita mau cross check kesiapan
kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Oki yang sudah diminta langsung oleh Mbak Yuni untuk menyampaikan hasil kinerjanya pada hari ini. Silakan sampaikan. Ya, selamat pagi, selamat siang semuanya. Saya Didi dari Koordinator SDM untuk Kabupaten Oki. Jadi untuk kesiapan kami dalam menghadapi proses coklit ini, di Kabupaten Oki sendiri sekarang sedang dilangsungkan penguatan kapasitas untuk TKD. Kita lakukan serentak, dibagi dari 18 kecamatan itu kami bagi menjadi 7 zona. Nah, di mana untuk kegiatan penguatan kapasitas ini juga kami sampaikan materi terkait untuk pengawasan melekat coklit. Seperti itu. Saya sambil pindah lokasi dulu. Oke, nggak apa-apa. Namanya lagi dalam kegiatan kan, nggak apa-apa. Iya, betul. Nah, sedangkan untuk pengawasan melekat sendiri itu kami sudah menugaskan kepada semua PKD. Jadi PKD itu kami tugas untuk melakukan pengawasan melekat dan juga melakukan uji petik minimal 10 kakak per hari untuk di kabupaten di desa masing-masing. Dan itu kami lakukan secara random. Jadi misalnya yang bersangkutan melakukan pengawasan di daerah mana, itu mereka setiap hari itu melakukan pengambilan sampel sebanyak 10 kakak, dilakukan pengecekan di data. Nah, cuma ada kendala di kabupaten ini sendiri, sampai hari ini masih menggunakan DPR kami masih menggunakan yang elektronik. Seperti itu. Tapi sejauh ini untuk pengecekan di coklit sendiri itu sejauh ini tidak ada kendala. Dan dari kami sendiri itu dari kabupaten kota, itu nanti akan dilakukan bersama dengan KPI atau melakukan uji petik juga ke toko masyarakat, di mana yang akan menjadi sampel nanti adalah PJ Bupati. Seperti itu, pimpinan. Oh, baik. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih ya telah memberikan laporannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi beberapa kabupaten kota kita lihatin lagi Mbak ini ya. Boleh Bapak. Ini yang agak sedikit jauh. Berkerawas. Siap Bapak. Ya, kita coba untuk hubungi kawan-kawan Musyawas biar kawan-kawan Musyawas langsung menyampaikan apa yang dilakukannya dalam hal melakukan pengawasan terhadap proses perubahan data ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kordi, sekaligus Bu Ketua. Bu Kordi, sekarang kita berada di Bincang Sultan, Bincang Senior Bawaslu Sumatera Selatan. Nah, kami di sini saya bersama dengan si cantik Wahyuni ini ingin men-cross check apa kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu Musyawas dalam hal pengawasan pemutahiran data pemilih. Silakan laporkan, Bu. Oke, siap Pak Pimpinan dari Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih untuk persiapan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Musyawas. Tadi kita sudah melaksanakan persiapan untuk Kabupaten Musyawas. Terus juga kita sudah melaksanakan isinya. Sinyalnya ya, nggak apa-apa, lanjut aja, Bu. Ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, Pak. Ya. Launching 14 buku kawal hak pilih Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten. Jadi di seluruh 14 kita ada posko kawal hak pilih. Jadi kami himbaukan tadi ke seluruh Panwascam untuk tepat untuk melayani semua laporan atau temuan terhadap hak pilih ini, Pak. Terus juga kami himbaukan juga kepada seluruh Panwascam untuk sampaikan ke PKD dalam melakukan pengawasan secara untuk mengawal hak pilih atau dalam pencoklitan data pemilih yang ada di Kabupaten Musyawas bersama Pantarli. Baik, terima kasih Bu Ketua. Siap, Pak. Ya.
Sama-sama, Pak. Jadi Mbak ini tadi namanya Yuni Kartina, Ketua Bawaslu Musyawarah sekaligus pengampu Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Musyawarah. Siap, Bapak. Baik, itu tadi yang sudah kita ambil sampel Mbak Yuni, bahwasanya di dalam menjalankan instruksi Ketua Bawaslu nomor 1 ini yang tertuang dari 6235.1 ini, kita melakukan banyak hal. Yang pertama, kita melakukan patroli pengawasan, kemudian kita sudah menyiapkan AKP, alat kerja pengawasan, untuk seluruh kawan-kawan itu bisa mendistribusikan. Jadi kesamaan, semuanya sama, alat kerja pengawasan sama. Kemudian juga kita sudah menyiapkan cara menyampaikan atau membuat form A pengawasan. Nah, di samping itu juga kawan-kawan kita kemarin sudah kita instruksikan secara SDM untuk melakukan koordinasi kepada kawan-kawan KPU kabupaten kota se-Sumatera Selatan, sehingga kita bisa tahu ada nggak sih orang-orang yang akan kita coklit secara sampel atau sampling ya, supaya kita tahu. Nah, orang-orang ini yang kita pilih bukan orang-orang yang berunsur bernuansa berkepentingan politik, tapi orang-orang yang sedang membantu jabatan publik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, camat, PJ Bupati, ataupun Sekda, ataupun Ketua DPR, ataupun tokoh-tokoh lainnya yang kita pilih untuk dilakukan sampling. Selain itu juga Mbak Dini, kita juga kemarin sudah menyiapkan kepada kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota untuk membentuk posko-posko pengaduan, untuk menyiapkan posko-posko pengaduan yang mana itu didominankan di kecamatan-kecamatan yang bertempat di sekretariat kecamatan, tapi bisa saja bersumber mereka dengan PKD. Di PKD pun kita buka poskonya. Sesuai dengan tagline, kita ada juga yang menyatakan bahwa jadilah pemilih cerdas, memilih pemimpin berkualitas. Nah, ini yang kita tekankan dengan kawan-kawan di bawah itu. Aturan tetap kita laksanakan sebaik mungkin dan sepas mungkin aturan tersebut. Namun slogan-slogan harus kita sematkan. Contoh, kita itu ada pelanggaran jangan ragu untuk dilaporkan. Misalkan ada orang yang tidak terdaftar dalam BP4 tapi dia memang sudah tinggal di satu wilayah tersebut, silakan sampaikan di posko pengadilan. Itu yang sudah kita lakukan. Terima kasih Mbak Yudi. Baik, Bapak, terima kasih sudah menjelaskan tentang bagaimana kesiapan jajaran Bawaslu Kabupaten Kota dalam pelaksanaan pengawasan pemutahiran data pemilih ya. Nah, sahabat Bawaslu, kita sudah dengarkan dan saksikan secara langsung nih bagaimana Bapak Ardianto memonitoring jajarannya dalam pelaksanaan pengawasan pemutahiran data pemilih pada Pilkada 2024 yang overall sudah dipastikan bahwa jajaran kabupaten kota itu telah melakukan pengawasan sesuai dengan instruksi Ketua Bawaslu RI nomor 6235.1 tahun 2024 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih dan juga sudah sesuai nih dengan PKPU nomor 7 tahun 2024 ya Pak ya. Iya, betul. Baik. Nah, sahabat Bawaslu, nggak terasa nih kita udah bersama selama 30 menit. Mungkin ada pesan-pesan atau closing statement nih dari Bapak untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang menyaksikan podcast ini gitu, untuk bagaimana jadi pemilih atau bagaimana cara mengawasi berpartisipasi dengan Bawaslu gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak ini. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang kami cintai, yang pertama kami sangat mengharapkan tagline kami dijalankan. Yang pertama, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Yang keduanya, mari kita bermahardika. Mahardika itu tegak lurus pada aturan. Semua proses kegiatan kepenyelenggaraan pemilihan, apabila kita tegak lurus dengan aturannya, maka semua proses akan dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, untuk para sahabat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan,
Jangan lupa dengan Mbak Irin yang cantik. Yang kedua, jangan lupa dengan Bincang Sultan. Bahwa Sultan itu merupakan siniar Bawaslu Sumatera Selatan. Ini wadah untuk kita semua itu menyampaikan informasi publik melalui podcast atau on air atau anak-anak sekarang. Iya, Pak. Terima kasih Mbak Yeni. Terima kasih, Bapak. Ya, sahabat, sebelumnya kita ucapin sekali lagi terima kasih Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Baik. narasumber di podcast Bincang Sultan, Siniar Bawaslu Sumatera Selatan. Dan mungkin bagi sahabat-sahabat Bawaslu, jangan lupa juga terus mengikuti episode-episode selanjutnya di podcast Bincang Sultan. Dan bagi sahabat Bawaslu yang ingin mengirimkan saran dan juga pesan-pesan, bisa langsung saja komen di channel podcast Bincang Sultan. Akhir kata, saya dan Bapak Ardianto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Akhirnya Pak terlewati juga Pak. Jadi kalau berarti udah suara berarti nggak apa-apa lagi dipotong.